Cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno mesti wae kowe apal Quran gampang wong kowe ngapal tok. Lah anak aku sak ayat diturono tak lakoni dadi ora ngapal ayat berikutnya. Lah anak kowe rak bar apal ayat 6 mudah ayat 7 bar 7 terus wah. Contoh mudah ngeten nggih, misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa an kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah anakku yang ngapalo sik sedurunge Alasan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga banyak wali itu enggak. Supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah, zat yang abadi, yang ladul asma'ul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh, ini dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah kowe dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah pokoke aku ora melok. Ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno, bapak ya ora melok nentok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak panjang dunia iku namung kita sedanten namung napa makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhan. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. orang fasiknya minta ampun karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua maka dia min ahlil jannah. Itu dia nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Setelah dia mati satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Lalu berarti tidak ngalalo sodakoh. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawai Nabi itu benar. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Kulo niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan ini. Pemimpin tapi goblok takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah
Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya Nabi nek ana wong goblok fatwa, delu wis duka. Iki wa adolu ijek entuk sangu, ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok mari si aku iku piye. Ya mulane wajib tobat guru-guru terutama ini masalah kan. Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudu itu usahakan sempurna, terutama wudu sholat. Kalau nggak wudu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudu sholat sama wudu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudu'an khafifan, wudu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur biasanya ya wudu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudu'an khafifan duna wudu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudu untuk sholat asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Jadi supaya ada bedanya wudu sholat dan wudu tidak sholat. Kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat, kalau kadung terjadi orang tua kita ada sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak. Masyhur itu kan ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi loh, jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau nggak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, anak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Imannya malaikat tuh gak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat, malaikat. Ya enggak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada imannya, pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman, karena dididik akal. Ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran.
Kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadur nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping ya. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wador bawa masalah rojulain ahaduma abkam layak kediru ala sein, nggak bisa apa saja. Bahwa kalun ala maulah anane ngrepoti tok. Enama yuwajjihu layati bikhair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya nggak pernah datang dengan kekerasan, itu nggak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi, itu disebut qul falillahil hujjatul. Nah sekarang orang rapati soal argumentasi, senengannya neror, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang enggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kok arani pangeran piye? Nek ramangan ya lesu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas marum. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi Mbah habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Nggak mau kan? Allah menjelaskan karena yakulanit kuduyan sego, artinya nak orang mangan yo lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis, tapi
menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan. Wong kana ya kulanit. Gampang kan? Itu gampang. Gampang sekali, logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum, tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho ambek kodok kodar. Jadi kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Kulo niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan, nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan ini. Pemimpin tapi goblok, takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya Nabi nek ana wong goblok fatwa dulu wis duka. Iki wa adolu ijek entuk sangu ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama niki masalah kan. Pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Mungkin nak iman tenan, ciri utamanya rukuk, ciri utamanya saat ini mboten. Orang itu tidak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegir sujud itu senengnya bukan. Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minat dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Saya ketika ngalami fit and proper test ketika jadi ahli tafsir itu, mereka punya penafsiran ala Wahabi misalnya. Kalahnya mereka adalah faktanya dulu mulai penafsiran Kemenak itu dulu yang bikin era Muti Ali. Termasuk ada sekian juz yang Mbah Zubair ikut nulis, kata Mbah Mun juga ikut nulis. Itu sudah sinkron, dimaknai ala ahli sunnah wal jamaah. Mulai masalah hiyat, ain, dan sebagainya. Tapi sekarang di terjemahan-terjemahan Wahabi yang dikirim ke kita, yang edisi Indonesia, mutasyabihat itu sudah dimaknani ala mereka. Caranya ngelawan gimana? Karena kita ini sudah didoktrin ya tadi oleh Gus Najib, oleh sebagainya, nggak boleh Wahabi. Kitab itu tidak payu. Yang payu itu ya karangannya Kiai Bisri, nopo karangannya Kiai Misbah. Yang cara maknanya ala kita. Itu yang lewat buku, belum yang lewat pengajaran.
terutama kita ngaji Mbah Mun, ngaji Gus Naji, ngaji semua ulama-ulama. Artinya begini, sebetulnya ini pasar bebas, siapa saja bisa jadi idola. Kalau kita menunjukkan kapasitas kita fauqahum dengan argumentasi ilmiah yang baik, insya Allah kita dipakai. Kedua, jangan terbiasa minta tolong pemerintah, ini repot. Jadi kalau setiap kurikulum kita membayangkan pemerintah mengasisi kita, jangan. Kita punya syaukah, bahwa kita punya otoritas fiqhiyah, dengan tanda kutip yang memaksa pemerintah mengiyakan kita karena kita ahlinya. Dan itu yang diinginkan para kiai ketika bikin MA. Sarjana S1 fikih itu kalau yang di kampus-kampus gak tahu fikih, maca kitab ora iso. Kira-kira lam tarodaman yang dibaca lam tardiman tadi. Tapi mereka fatwa fikih dan mereka nyebut Ghazali, Syafi'i itu tanpa pakai imam. Karena mereka katanya wahum rijal wa nahnu rijal. Ketika di Jogja, di Jakarta ada orang-orang alim yang baca fikih dengan fasohah, dengan kelihatan mahir, mereka yang pakai kita. Makanya benar Imam Ghazali, kita punya jahmanya bisa mengendalikan hati liwat syaukah, syafaqatul ilm atau barukatul ilm atau satwatul ilm. Pasti agar ja'al haqqu mesti wazahakul batil. Dan kita harus punya kekuatan itu, idharul ilm. Makanya kata Imam Fathul Bari, orang alim diantara keharusannya adalah syaharo nafsahu litasoddi anhu, sebagaimana Nabi juga tasoddi bin nubuwah, tahaddi bin nubuwah. Dan itu Imam Ghazali secara fasih mengatakan ketika amal sirri dan amal alaniyah itu bertentangan, kata Imam Ghazali, wa ayu mansibin sing fauqa darujatil anbiya, dan mereka amalnya alaniyah liyuqtada bihi. Jadi menurut saya, misalnya Anda hidup di daerah yang salafi, gak iso ahli tafsir dari kecangkeman ngomong apa tafsir, baca saja tafsir Dawi, baca secara fasih, secara benar. Kalau perlu, kalau mereka gak mau ya ditantang, mereka pasti tidak bisa. Akhirnya kita punya syaukah. Saya punya pengalaman begitu, misalnya tadi mereka misalnya tanya, Pak Bah, menurut kamu cindil tikus itu gimana? Saya tanya, ayatnya apa yang dipakai menghalalkan itu? Kulla ajidu itu. Mbok mereka baca ayat tentang sifatun nabi wa yuharrimu alaihimul khobais. Terus tak bacakan takrib, diantara yang haram adalah istahbasatul arab min ahli sarwah begini. Mereka nerima. Nah begitu juga masalah kurikulum itu, kalau pondok-pondok sebesar Bahmun, Salafiyah, Situ Bondo, kalau yang punya kiai top itu bisa menentukan kurikulumnya sendiri, termasuk sekarang MA yang di sini tuh, di Gus Naji, di Sahal, terus di Mus. Karena kita populer, tentu populer kita ada hadun nafsi, saya yakin ada hadun nafsi. Itu supaya tadi ithar. Kalau ada ithar pasti yang lain itu ya kelip-kelip gitu. Makanya syarat kebenaran lidhirahu ala dini kulli. Saya masih ingat ketika ngaji Bahmun, ulama itu butuh ithar. Tunjukkan kalau kita ini benar. Nanti pasti wazahakul batil. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Niku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Saya nak eling jembare rahmati Allah, dia pantas mawon. سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرى